Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu subhanahu wa ta'ala aymunna alaina bi'ilmin nafi' wa amalin salih wa yabaqina fid din wa aftalana futuhal arifin wa yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali. Allahumma amin. Ahibati fillah, kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini dengan taufik Allah Subhanahu wa taala kita kembali melanjutkan daras kita, yakni kitab Qawaidul Arba, dan kita masih masuki sesi yang terakhir dari kitab ini. Ini kaidah yang keempat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kaidah yang beliau bawakan yakni berisi kaidah tentang kesyirikan zaman dahulu. Itu lebih bila dibandingkan dengan kesyirikan atau menduakan Allah di zaman saat ini, zaman ini lebih parah kata beliau. Ya. Menduakan Allah zaman dulu dengan menduakan Allah di zaman saat sekarang ini, zaman ini jauh lebih parah. Nah sebenarnya asal muasal muncul kesyirikan itu atau menduakan Allah itu, dia tidak lepas dari pengkultusan orang-orang soleh. Intinya itu poinnya. Ini terjadi baik orang-orang dahulu maupun orang-orang sekarang, ya, memiliki keyakinan seperti itu, mengkultuskan, mengklaim atau menganggap seseorang itu memiliki kelebihan dari yang lainnya, sehingga mereka mengibadahinya. Mari kita lihat bagaimana bentuk menduakan Allah pada zaman dahulu. Ya. Syirik muncul pertama kali atau menduakan Allah pertama kali muncul di zaman Nabi siapa? Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ya, dari Nabi Adam sampai 10 generasi, ya, itu belum dikenal namanya menduakan Allah. Nah, dimuncullah di zaman Nabi Nuh, ya, muncul menduakan Allah, maka Allah utus Nabi Nuh untuk memerangi mereka, mengembalikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi kesyirikan yang terjadi di kaumnya Nabi Nuh ini disebutkan dalam tafsir Imam Jarir At-Tabari. Ya, dalam tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Di sana kata beliau, Allah menggambarkan kaumnya Nuh ini mereka menyembah berhala, menyembah berhala. Ikhwan, kalau kita baca sejarah dari Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, awalnya mereka tidak menyembah, ya kan? Kaum orang soleh itu awalnya mereka tidak menyembahnya. Mereka hanya membuat ilustrasi atau menggambarkan patung-patung tersebut atau menggambarkan orang-orang soleh tersebut. Akhirnya dibuat seni rupa, diukir dari kayu, diukir dari batu. Nah, jadilah patung-patung tersebut. Ya. Nah, ketika orang soleh itu meninggal, ya, mereka ukir, mereka pahat, mereka tempatkan di tempat duduk mereka. Kalau bahasa anak mudanya, di mana dia nongkrong, ya, dipasanglah patung-patungnya. Tujuannya buat apa? Ini orang soleh nih, biar kita termotivasi untuk mencontohnya. Nah, intinya mereka belum beribadah, belum menyembahnya, hanya mengingat kebaikan-kebaikannya, jasa kebaikan-kebaikannya, sehingga dengan demikian mereka termotivasi.
Nah, orang-orang soleh di zaman Nuh itu ada namanya Wad, ada namanya Suwa, ada namanya Yaghus, ya, ada nama Ya'uq, ada yang namanya An-Nasr. Ada 5 orang. Ahlan. Ini 5 orang soleh di zamannya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Nah, di sini disebutkan ya dalam Quran surat Nuh ayat 21 sampai 23 tentang keadaan atau tentang penyebutan ya 5 orang soleh ini. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, qala Nuh rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara wa makaru makran kubbara wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Jadi Nabi Nuh alaihi salatu wasalam beliau berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, innahum asawni, sesungguhnya mereka itu bermaksiat kepada saya. Ini kaumnya itu bermaksiat, durhaka kepada saya. Wattaba'u ma lam yazidhu maluhu, bahkan malah mereka mengikuti orang-orang yang berharta, yang memiliki harta. Ya, wa waladuhu illa khasara, dan anak-anaknya ini tidaklah menambahkan kepadanya melainkan khasara, kerugian. Wa makaru makran kubbara, dan mereka melakukan tipu daya. Ya, tipu daya yang dilakukannya kubbara, teramat besar. Wa qalu la tazaruna alihatakum, dan mereka mengatakan, jangan kamu tinggalkan sesembahan-sesembahan ini. Wala tazarunna wadda wala suwa'a wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Nah, dan juga jangan pernah pula engkau tinggalkan ini Wad, ya, Suwa, Yaghus, Ya'uq, wa Nasra. Ya, ini terjadi penyembahan kepada mereka ini tidak lepas dari syaitan yang mulai berupaya untuk menyesatkan anak cucu Bani Adam. Nah, barulah akhirnya mereka ini disembah. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullah, Imam Ibnu Qayyim juga menjelaskan, banyak para ulama, ini ulama salaf tentunya, menyebutkan tatkala mereka ini meninggal, maka kaumnya duduk-duduk di sebelah kuburnya. Kemudian setelah itu mereka tamsil, membuat gambarnya. Mereka pahat, mereka ukir batu-batu sehingga bisa menyerupai orang-orang soleh yang kita sebutkan di atas. Ya. Ini penjelasan Imam Ibnu Qayyim. Tujuannya buat apa sih? Di atas kita sudah sebutkan tujuan mereka agar mengenang jasa kebaikannya dan juga mencontoh ya peninggalan-peninggalan amal soleh yang mereka lakukan. Baik. Jadi lagi-lagi kita lihat di zaman Nuh itu mengkultuskan, menganggap orang soleh itu memiliki kelebihan yang lain, memiliki kelebihan istimewa dibandingkan dengan yang lainnya. Demikian pula kesyirikan yang ada pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya, kaumnya Nabi Ibrahim ini dikenal mereka ini beribadah kepada bintang dan benda-benda langit. Ya. Mereka ini mempunyai 2 kesyirikan. Mereka ini memiliki 2 kesyirikan, syirik dalam rububiyah dan syirik dalam uluhiyah. Syirik dalam rububiyah uluhiyah ini terjadi kepada Raja Namrud. Ya, Raja Namrud mengaku dia bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Tapi menghidupkan, mematikan ini sifat-sifat Allah, sifat rububiyah bagi Allah, dia mengaku. Dan dipaksa kaumnya
Siapa yang tidak meyakini saya bisa menghidupkan dan matikan, maka hukumnya dipenggal. Maka hukumannya bakar. Ya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam nggak mau mengakuinya. Ya, nggak mau mengakuinya sehingga diberikan hukuman atas Nabi Ibrahim. Ya. Dilemparkan ke dalam api. Tidak cukup sampai di situ memaksa orang untuk mengakui rububiyahnya Namrud, juga memaksa orang harus beribadah kepada Namrud. Iya. Nah, mari kita lihat dalil yang menyebutkan demikian. Bisa dilihat dalam Al-Baqarah 258. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul malak idz qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhita alladzi kafar wallahu la yahdi qaumadz zalimin." Ya, ini dialog ya. Ayat ini dialog yang terjadi antara Nabi Ibrahim dan Raja Namrud. Iya, mengisahkan ya ketika Ibrahim mengatakan, ya Tuhanku yang menghidupkan, ya Rabbi alladzi yuhyi wa yumiit, Tuhanku yang menghidupkan saya dan yang mematikan saya. Kemudian Namrud mengatakan apa? Qala ana uhyi wa umiit. Saya juga bisa. Saya juga bisa. Saya juga bisa matikan, bisa membunuh. Akhirnya apa? Dibawa seseorang ke hadapan Namrud, dipenggal lehernya. Wani dikatakan kepada Ibrahim, Ibrahim, kamu nggak sadar? Tuh, orang tuh mati kan? Bisa nggak saya menghidupkan? Bisa nggak saya mematikan seseorang? Iya, memang bisa kalau seperti itu. Ya sudah, kalau memang begitu dibantah oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Qala Ibrahim, fa inna Allah ya'ti bi syamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Ya, sekarang matahari terbit di mana? Oh, di sana. Terbenam di mana? Oh, di sana. Kalau begitu, pindahkan tuh matahari itu. Kamu bisa nggak? Maka mendengar hal seperti itu, ya akhirnya bungkam dia. Gak bisa membantah perkataan Nabi Ibrahim. Karena jengkel dan kesal kepada Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api. Iya. Akhirnya ya Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah. Ya nar, wahai api, ya kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya, wahai api, makhluk Allah, saya perintahkan kepadamu, itu utusan saya, kekasih saya. Ketika nanti Ibrahim dilempar, kamu jangan ya sentuh itu jasadnya. Dinginlah engkau. Jadi dinginlah jadinya api tersebut. Nah, seseorang itu kaget. Nah, di zaman Nabi Ibrahim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah Nabi Lut alaihissalatu wassalam. Nabi Lut itu saudara dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan juga istri-istri beliau, ya Sarah dan Hajar. Akhirnya atas kejadian tersebut beliau diusir dari Babilonia. Ya, diusir Babilonia, akhirnya beliau pindah ke Kan'an. Ya, negara Kan'an. Wallahu alam sekarang tuh di mana ya? Sekitar Baghdad kalau tidak salah. Ya, kisaran Baghdad lah atau Damaskus. Dan kalau tidak salah, kemudian juga setelah itu beliau disuruh pindah oleh Allah, mengantarkan Nabi Ismail ke Makkah Mukarramah, daerah Hijaz. Kemudian ditinggalkan Nabi Ismail ya bertahun-tahun sampai dewasa di situ. Yaitu karena atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bersama istri yang lainnya dengan anak Ishak, kemudian melahirkan Yakub melahirkan Bani Israel, Nabi Yusuf dan seterusnya ke bawah. Taib. Jadi mereka menduakan Allah dalam rububiyah dan uluhiyahnya. Nah, dalam bentuk uluhiyahnya, kaumnya Nabi Ibrahim ini beribadah kepada tujuh bintang.
ya, kaumnya juga beribadah kepada 7 bintang. Selain ibadah kepada Namrud, yang memaksa mereka untuk mengakui keilahian, keuluhiannya Raja Namrud, mereka juga beribadah kepada bintang-bintang. Dan ini disebutkan ya oleh para ulama di banyak sejarah tentang kisah-kisah mereka ini. Kemudian ada beberapa ayat yang kita bawakan di sini, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berada di Babilonia, mana penduduk Babilonia ini mereka banyak mengukir atau memproduksi patung-patung, ya, patung-patung orang soleh yang mereka pahat sedemikian rupanya. Nabi Ibrahim mengatakan kepada mereka, qala ata'budu ma tanhitun. Nabi Ibrahim mengatakan, kenapa atau apa kamu menyembah patung-patung ini, atau mengapa kamu menyembah patung-patung ini? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Sementara Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian, wa ma ta'malun, kalian enggak paham, ya. Kalian enggak paham. Demikian pula dalam ayat lain surah Anbiya ayat 52, iz qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamasil lati antum laha akifun. Ayat-ayat ini yang kita sebutkan ini metode Nabi Ibrahim ketika berdakwah. Metode Nabi Ibrahim ketika mendakwahkan orang-orang yang berbuat syirik. Metode yang dia ambil di sini adalah bertanya. Bertanya tidak menyalahkan. Ya, tidak menyalahkan. Kamu berbuat syirik itu salah, itu syirik kamu itu. Enggak. Tapi yang dilakukan Nabi Ibrahim adalah dengan cara bertanya. Idz qala li abihi wa qaumihi, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, ya, bapaknya atau pamannya Azar, wa qaumihi, dan kaumnya, ma hadhihi tamasil, patung apa ini? Ya, kenapa kamu mengukir patung-patung ini? Allati antum laha akifun, yang kau akifun di situ, beribadah di situ, apa gunanya? Untuk apa kalian membuat patung-patung itu? Kalian beribadah di sekelilingnya. Dan juga firman Allah Al-Quran surah Al-An'am ayat 74, wa idz qala Ibrahim li abihi Azar, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, yakni Azar, atattakhidhu asnama alihatan, wahai bapakku, wahai pamanku, ya, pantaskah kamu menjadikan berhala ini sebagai ilah? Araka wa qaumaka fi dhalalim mubin, saya melihat kaummu ini berada di kesesatan yang nyata, kesesatan yang sangat jelas. Ya, dan ayat yang ketiga ini bertanya sekaligus penekanan, sekaligus memberikan merangsang pikiran seseorang. Ya, kenapa kau beribadah patung-patung ini? Pantaskah, layakkah patung-patung ini disembah? Ya, diajak untuk berpikir. Demikian pula dalam ayat lainnya, idz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma', ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, kenapa engkau beribadah kepada dia padahal dia enggak bisa dengar, wala yubsir, enggak juga bisa melihat, wala yughni anka syai'a, ya, tidak ada yang mampu menolong kamu sedikit pun darinya, enggak bisa menolong juga dia, ngapain disembah wahai bapakku? Ya, intinya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika mendakwahkan orang-orang yang menduakan Allah terkadang menggunakan dialog, ya, terkadang beliau mengajak dialog dengan orang-orang banyak, ya, dialog dengan ayahnya, kadang dialog dengan banyaknya orang, terkadang beliau mengajak debat, ya, ada kalanya berdebat. Jadi suri tauladan dalam mendakwahkan tauhid ini sudah ada semuanya pada Nabi Ibrahim. Ya. Dialog dengan ayahnya, berdialog dengan orang banyak, mengajak orang berdebat, tentu memiliki ilmu. Ya. Terkadang beliau juga melakukan
perkara-perkara yang membangkitkan kemurkaan lawannya, ya kan? Dalam rangka untuk agar mereka bisa berpikir. Apa dibuatnya? Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya, wallahu a'lam apakah bisa dikatakan muslihat, tipu muslihat, tapi enggak pantas rasanya. Beliau diundang oleh raja untuk berpesta. Ya, semua orang kan diundang untuk berpesta, bermabuk-mabukan. Cuma Nabi Ibrahim dan Nabi Lut waktu itu enggak ikut hadir. Yang diundang Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim alasan saya ini sakit katanya. Iya, bukan jasadnya yang sakit itu kan. Ya, tapi sakit melihat kaumnya yang menduakan Allah. Ini kalau dalam istilah Arabnya disebut dengan tauriyah. Ya. Dia bentuknya bohong, tapi bukan bohong yang sebenarnya. Ya, bentuknya mengelabui seseorang, tapi bukan bentuk yang sebenarnya. Dan yang seperti ini boleh dilakukan, ya. Seperti ini boleh dilakukan dalam keadaan memang darurat sekali. Kalau bukan dalam keadaan darurat, kita nggak lakukan. Dan juga beliau juga melakukan taubat, lumayan banyak tauriyah yang beliau lakukan, sehingga beliau nggak bisa memberikan syafaat, ya kan? Itulah alasan kenapa di padang mahsyar ketika para umat datangi Nabi Ibrahim, beliau menolak. Karena itu alasannya, beliau melakukan tauriyah. Ya, ketika beliau pindah ke Mesir, kalau nggak salah dari Kanaan atau Babilonia, beliau pindah ke Mesir membawa istrinya. Ya, karena kebiasaan Raja Mesir ini kalau ada cewek-cewek yang cantik diambilnya. Ya, diambilnya jadikan istrinya. Ya, jadikan istrinya. Kecuali kalau itu adalah saudaranya, adiknya, kakaknya, itu nggak diambil sama Raja Mesir. Kalau istri orang diambilnya. Nah, kebetulan ketika sampai di Mesir ditanya, Ibrahim, ini siapa? Yang dibawa itu adalah istrinya. Iya. Oh, ini istri saya. Enggak sampaikan gitu. Kalau disebut istri saya, oh diambil. Tapi dikatakan dia adalah saudara. Fa inha ukhti. Dia itu adalah saudaraku. Tapi maksudnya saudara seiman. Ya, saudara seiman. Nah, padahal maksudnya adalah istri. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim melakukan metode seperti ini. Beliau diundang sakit, diundang untuk hadiri pesta. Akhirnya beliau mengatakan saya sakit tadi. Nah, semua orang sudah mabuk, pada teler semuanya. Beliau diam-diam ambil kapak, bawa ke kuil. Dihancurkanlah patung itu semuanya dan disisakan patung yang gede saja. Kemudian ditinggalkan kapak besar itu di patung besar itu. Akhirnya ketahuan, ya, siapa yang menghancurkan ini semuanya. Diselidiki oleh Raja Namrud, atas perintah Raja Namrud kepada tentaranya dicari. Nggak ada yang menghancurkan ini kecuali Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim yang tidak ikut, semua kita ikut pestaria. Semua kita ikut berpestaria katanya. Ya sudah, akhirnya Nabi Ibrahim mengajak, ya, dialog Raja Namrud, tanya aja tuh pada yang besar itu. Kapaknya kan masih ada itu, katanya kan. Dialah yang menghancurkannya. Ibrahim, bahasa kitanya, kamu dah gila ya, mana bisa dia patung hancurkan sendiri. Ya sudah, itu sudah terjawab. Tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menyelamatkan dirinya. Loh, kenapa kok disembah? Ini ajib nih. Baik, ini kesyirikan atau menduakan Allah di zaman dahulu. Demikian pula kesyirikan pada kaumnya Nabi Ismail, ya, kemudian Nabi Ishak, Nabi Yakub. Allah Ta'ala alam bisawab. Ana berusaha untuk membaca berbagai referensi tentang kesyirikan terjadi di zaman Ismail ini. Ishak dan Yakub belum saya temukan. Ada ya perjanjian yang lama, tapi kesahihannya diragukan. Ya, seperti Nabi Yakub alaihi salatu wassalam, ya, di zamannya ada yang menyembah berhala. Ya, menyembah berhala. Nah, tapi kesahihannya intinya tidak ada dalil dari Al-Quran secara warid, secara tegas
tentang kisah-kisah Nabi Ismail, Ishak, Yakub melakukan kesyirikan di situ. Nah, Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, nah di surat Quran surat Yusuf dan yang lainnya banyak kita jumpai mereka menyembah berhala. Kalau dalam perjanjian itu disebutkan mereka menyembah Amun, adalah menyembah Amun. Akhirnya dengan taufik Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah kepada Nabi Nabi Yusuf, bahwasanya beliau akan menaklukkan negeri Mesir dan Firaun waktu itu, Firaun yang keempat itu akan menjadikan negara negara Mesir negara yang bertauhid, agama secara resmi agama tauhid. Nah, itu Firaun yang keempat ya, Firaun 1, 2, 3 ya, dan Firaun keempat itu di zamannya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Demikian pula zamannya Uzair. Ya, di zaman Uzair mereka juga mengkultuskan Uzair. Uzair ini keturunan Bani Israel. Uzair keturunan Bani Israel. Nah, jadi orang-orang Yahudi mereka mengkultuskan Uzair. Ya. Apa yang mereka katakan kepada Uzair disebutkan oleh Allah dalam Quran surat Taubah. Ya, wa qalatil yahudu, Taubah 30, wa qalatil yahudu Uzairu ibnullah. Uzairu ibnullah. Dia mengatakan, orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya Uzair itu anaknya Allah atau putranya Allah. Iya. Disembah atau tidaknya Uzair ini, ikhwan, oleh orang Yahudi, tetap saja ya mereka berlebih-lebihan hulu terhadap orang soleh. Ya, namun para ulama silang pendapat apakah Uzair ini termasuk nabi atau orang-orang soleh. Ya, kalau yang ana baca dalam kitab Bidayah wa Nihayah karya Imam Ibnu Katsir itu, Imam Ibnu Katsir membawakan riwayat dari sahabat Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhu. Dia mengatakan la adri. Kata beliau, saya enggak tahu ya apakah Uzair itu adalah seorang nabi atau bukan. Tapi wallahu alam, Imam Ibnu Katsir rahimahullah lebih menguatkan Uzair itu seorang nabi. Uzair itu seorang nabi dari nabi-nabi Banu Israel. Nah, beliau hidup di masa Nabi Daud, Sulaiman. Ya, Nabi Daud, Sulaiman dan zaman Zakaria. Zaman Nabi Zakaria dan Yahya. Lumayan panjang beliau ini. Hidup di antara itu. Hidup di antara Nabi Daud dan Sulaiman dan Zakaria dan Yahya. Dan Masya Allah ikhwan, ajibnya Uzair ini sejarahnya, namun kesahihannya masih dipertanyakan. Ya, tidak ada hadis yang sahih menjelaskan hal itu yang sepanjang pengetahuan kami. Kitab Taurat itu ini sudah musnah. Banyak orang-orang yang enggak hafal, enggak ngerti tentang Taurat. Nah, muncullah Uzair ini, Nabi Uzair atau orang soleh Uzair ini. Beliau menyalin atau dengan ilham Allah, taufik dari Allah, beliau mampu itu menghafal Taurat itu. Taurat itu kan turun langsung kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Ya, namun Uzair ya langsung bisa hafal semuanya. Ya, hafal semuanya, atau dalam riwayat lain dengan ditulis begitu. Dan orang lain itu tidak bisa melakukannya, sehingga orang-orang kaumnya waktu itu menganggap ini manusia luar biasa ini. Bukan sembarangan orang ini. Ini memiliki karamah ini. Ya, akhirnya mereka mengkultuskan Uzair. Uzair, menganggap istimewa Uzair tersebut. Nah, demikian pula Nabi Isa. Ya, kesyirikan menduakan Allah di zaman Nabi Isa alaihi salatu wassalam dan ibunda Maryam, rata-rata mereka juga mengkultuskan. Ya kan? Nabi Isa dikultuskan adalah ya sebagai anak Allah juga. Ya, dan ibunda Maryam juga mereka berlebihan juga, mengkultuskan juga. Ya. Siapa yang mengkultuskannya? Orang-orang Nasara. Ya. Oleh karenanya ya kawan, nanti ketika hari kiamat Allah akan kumpulkan itu dengan
orang-orang yang menyembah Nabi Isa tadi, mengkutuskan ibunda Maryam. Ya, akan diajak untuk mempertanggungjawabkan apakah benar Nabi Isa mengajak engkau beribadah kepadanya. Nah, itu disebutkan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 116. Sebutkan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 116. Wa idz qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nas attakhiduni wa ummiya ilahain min dunillah. Ya, ini Allah berbicara kepada Nabi Isa. Nabi Isa, putra Maryam. Ya. A anta qulta linnas, apakah engkau mengatakan kepada manusia ittakhiduni, sembahlah saya. Ya, sembahlah saya. Wa ummiya ilahain, dan ibuku. Jadi sembahlah saya atau jadikanlah saya dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah. Maka Nabi Isa mengatakan qala subhanak. Ya, subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin in kuntu qultu faqad alimtah. Ya, subhanak ya Allah, maha suci engkau. Jika aku pernah mengatakan seperti itu, tentu engkau lebih tahu apa saja yang aku pernah katakan dulu. Ya. Ta'lamu ma fi nafsi, engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku. Wala a'lam, ya, dan saya tidak tahu fi nafsik, dan saya tidak tahu, ya, aku tidak mengetahui atau saya tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau adalah zat yang mengetahui perkara gaib. Jadi Nabi Isa di sini membantah orang-orang Nasrani bahwasanya beliau tidak pernah mengajak kaumnya untuk menyembah dirinya, nggak pernah mengajak kaumnya menyembah ibunya. Kalau seandainya saya pernah mengatakan itu, justru Allah tahu, ya, apa yang saya lakukan, apa yang saya perbuat di masa saya ada di bumi. Nah, Nabi Isa alaihissalam dari Ibu Maryam itu hanyalah manusia biasa, sama seperti kita. Namun Allah memberikan kelebihan, keutamaan kepada beliau atas yang lainnya. Nah, demikian pula kesyirikan atau mengkultuskan Lata, ya, Lata. Ini yang keenam, Lata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata salisatal ukhra. Apakah pantas Lata, ya, dan Uzza itu disembah, bahasa kitanya begitu, dan Manah yang ketiganya, dan Manah ini dianggap sebagai anak perempuannya Allah. Apakah pantas mereka ini, Lata wal Uzza wal Manat, anak perempuan dari Allah, untuk disembah? Maka sahabat Ibnu Abbas mengatakan, kana rujulan yalitus sawiqalil haji. Lata ini adalah orang soleh. Dia orang soleh, orang yang suka membagi-bagi makanan kepada jemaah haji. Ya, tugasnya itu. Nah, falamma mata, ketika beliau meninggal, akafu ala qabrihi fa'buduh. Tatkala Lata ini meninggal, dikultuskan oleh seseorang, ini orang soleh ini. Akhirnya mereka iktikaf, mengibadahinya di atas kuburnya, sehingga akhirnya dia menyembahnya. Baik. Ini kesyirikan. Ada 6 bentuk kesyirikan orang-orang masa lampau. Ya, dari Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sampailah kepada Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Penyembahan berhala yang begitu maraknya. Nah, demikian pula kesyirikan di zaman kita saat ini, atau di zaman saat Syekh menulis kitab ini. Ya, Syekh menulis kitab ini adalah tahun 1206 Hijriah. Ya.
yaitu hidup beliau ya 1206 sampai 1447. Ya. Ini abad ke-18. Sekarang sudah abad ke-21, kisaran 200 tahun lebih. Ya. Nah, semakin jauhnya zaman kita dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka zaman semakin buruk. Nah, kesyirikan zaman sekarang juga sama. Mereka mengkultuskan orang-orang soleh atau menganggap seseorang itu memiliki karamah dan dijadikan wali. Ya. Seperti yang terjadi ya kepada Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Ada orang-orang yang begitu fanatik buta kepada Imam Malik bin Anas, sehingga ketika Imam Malik bin Anas meninggal, peninggalan beliau, ya kitab-kitab beliau seperti kitab Muwatta, Harun ar-Rasyid kalau tidak salah, khalifah yang waktu itu, ya meminta kepada Anas bin Malik untuk menggantungkan kitabnya itu di Ka'bah. Ya. Dan Imam Malik menolak. Ya. Imam Malik menolak. Dan juga ketika Imam Malik rahimahullah menyampaikan kepada murid-muridnya, perkataan siapa saja boleh ditolak illa li sahibil qabr, sambil menunjuk makamnya Rasulullah SAW. Ya, ini menunjukkan bahwasanya dalam diri beliau itu tidak memiliki keistimewaan yang khusus. Ya. Namun karena murid-murid yang fanatik buta ini sangat mengkultuskan Imam Malik bin Anas rahimahullah, bekas minumnya, cangkir-cangkirnya, piring-piringnya, baju-bajunya, jubahnya, surbannya, mereka jadikan perdagangan di pasar-pasar. Bisa dibaca di Tarikh Baghdad atau kitab tarikhnya para ulama ya menjelaskan tentang demikian. Mereka obrol itu. Oh, ini siapa yang mau minum dari gelasnya bekas Imam Malik? Ini air yang penuh berkah. Ini air akan mengabulkan semua permintaan, menolak bahaya, 1 dirham saja. Ramai semuanya. Ya, ramai semuanya. Itu terjadi ya di Mesir. Terjadi di Mesir. Ya. Imam Malik bin Anas ini beliau di Mekah. Ya, Imam Malik bin Anas ini di Madinah beliau. Cuman murid-muridnya seperti Fitian dan para pengikut yang fanatik pindah ke Mesir, ingin menyebarkan dakwahnya Imam Malik. Ya, luar biasa kurang ajarnya mereka ini, sampai Imam Syafi'i dalam sebuah riwayat ya mereka dobrak pintu rumahnya, masuk ke dalam rumahnya, mereka pukul Imam Syafi'i, mereka hancurkan buku-bukunya. Akhirnya mereka ini ya, Imam Syafi'i kan dilarang tuh belajar sama murid-murid fanatiknya Imam Malik ini, ya, Fitian ini kan. Ya, akhirnya Imam Syafi'i nggak ngajar di masjid. Masjid Fustat namanya di Mesir itu. Antum kalau ke Mesir cari aja mana Masjid Fustat. Ya, akhirnya beliau ngajar di rumahnya. Murid-murid Imam Syafi'i ngajar ikut Imam Syafi'i. Maka saking geramnya, nggak boleh Imam Syafi'i ngajar sama sekali. Rumahnya tetap masuk dia. Masuk rumahnya dia berabrik seterusnya. Akhirnya nggak puas, ya wali amarnya waktu itu, wali kotanya mengundang Imam Syafi'i memproses, mengadili Imam Malik murid fanatik Imam Malik ini. Ya, akhirnya di sidang ternyata yang menjadi qadhi waktu itu Imam Syafi'i. Tapi lihat akhlaknya bagusnya Imam Syafi'i kan ya. Menyebutkan ayat-ayat nggak boleh masuk rumah orang itu kecuali harus mengucapkan salam dan ada izin. Sebenarnya hukum Allah itu kepadamu itu adalah sesuai dengan perbuatanmu. Ya, kamu memukul saya maka balasannya juga dipukul. Ya, tapi saya lebih baik untuk memaafkan, itu jauh lebih baik. Ya. Wa yaghfar
saya memaafkan dan mengampuni wa yasfahu, dan saya meridhoinya. Nah, itulah Imam Syafi'i rahimahullah. Nggak puas gitu, akhirnya dia nggak sadar juga. Akhirnya pertengahan malam, dalam sejarah itu disebutkan, ya, Imam Syafi'i digebuk. Imam Syafi'i digebuk sehingga berdarah. Ya, berdarah beliau, dan itulah salah satu di antara penyebabnya beliau meninggal di usia yang 54 tahun. Ya, di samping itu juga beliau pernah penyakit wasir. Ya, pernah penyakit wasir disebabkan karena beliau menulis terus. Ya, menulis sepanjang malam beliau menulis. Ya, sepanjang malam beliau menulis. Jadi intinya di masanya sekarang kesyirikan itu juga sama mengutuskan seorang wali, seperti mana yang terjadi Imam Malik, surbannya anggap berkah, ya, jubahnya dianggap bersah. Sudah azan ya? Dari tadi? Baru? Nah, baik. Ini contoh di kesyirikan zaman sekarang dan zaman dulu. Porosnya asalnya sama-sama mengkultuskan orang-orang soleh. Sampai-sampai di zaman itu, ikhwan, Imam Malik tadi ya, Nafisatul Ilm. Nafisatul Ilm ini adalah cucu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memiliki karomah. Ya, yang memiliki karomah. Nah, karomahnya beliau bertetangga dengan orang Yahudi. Orang Yahudi ini putrinya, anaknya ini lumpuh. Ya. Nah, ketika dititipkan anaknya ke Nafisatul Ilm, ya, beliau berwudu, kemudian air bekas wudunya itu mengenai kakinya. Akhirnya anaknya tadi sehat. Ya, maka ketika melihat Nafisah memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, dan orang Yahudi ini akhirnya masuk Islam. Ya, dan atas orang Yahudi yang satu masuk Islam, banyak orang Yahudi akhirnya masuk Islam. Dan orang Islam sendiri menganggap Nafisah ini memiliki karamah, atau mengkutuskan juga ini wali ini. Ya, akhirnya Nafisah membantah, karena beliau masih hidup, membantah semuanya ini. Saya tidak pernah melakukan apa-apa, yang melakukan itu semuanya hanya Allah. Saya nggak memiliki kelebihan. Jangan sepeninggal saya kalian melakukan ini, atau kalian bertabaruk di kuburan saya nanti. Jauh-jauh hari sudah diwasiatkan oleh beliau. Nah, barakallahu fiik. Kita nanti insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.